Buat yang kedua kalinya aku berhadapan sama Beer 5 ini. Selain itu juga aku bakalan coba. Kenapa Real Madrid seperti nggak pernah bisa menerima satu musim tanpa trofi selama 22 tahun era Presiden Florentino Perez? Nggak ada satupun pelatih yang dipertahankan kalau musimnya berakhir tanpa gelar. Contohnya Pellegrini dipecat tahun 2010 padahal dia ngumpulin 96 poin dan memecahkan rekor poin sepanjang sejarah klub. Tetap saja dianggap gagal karena tidak juara. Hal yang sama terjadi pada Ancelotti musim lalu 2024-25 dan juga tahun 2015 dia dilepas setelah menjalani musim tanpa trofi. Sekarang bagaimana nasib Xabi Alonso? Dia bahkan belum menyelesaikan satu musim. Dia mencoba membawa filosofi permainan baru di Real Madrid. Dia masih mencoba-coba banyak hal. Sayangnya ketika dia meminta gelandang kreatif di awal musim, Florentino Perez tidak mau mengabulkan itu. Belum lagi urusan badai cedera. Jika Xabi dipecat, itu bukan sepenuhnya salah dia. Kenapa Real Madrid seperti nggak pernah bisa menerima satu musim tanpa trofi selama 22 tahun era Presiden Florentino Perez? Nggak ada satupun pelatih yang dipertahankan kalau musimnya berakhir tanpa gelar. Contohnya Pellegrini dipecat tahun 2010 padahal dia ngumpul. Why there's no Phantom Bonnie in FNAF 3? Open the damn door! Make me fast. Why there's no Phantom Bonnie in FNAF 3? Open the damn door! Make me fast. Why there's no Phantom Bonnie? Kok nggak dapet ya? Lihat gak anak-anak itu. Apip, Jinji, ini MBG kamu hari ini. MBG ala Korea. Apip, MBG kedua dari Jepang. Ini Ibu bikinin MBG ala Italia. Masya Allah. Enak gak bro? Iya, Bu. Hari ini Ibu Guru mau masakin murid-muridnya menu MBG. Menu pertama MBG ala Korea. Let's go. Pertama rebus mie pedes Korea. Mie-nya udah matang, kita aduk sama bumbunya. Next basahin rice paper. Taruh mozzarella, rumput laut, sama mie-nya guys. Kita gulung kayak gini guys. Kita masak sebentar aja. Mie pedes Korea rollnya kita plating. Oseng wortel, sosis, daun bawang, nasi, bahan yang dioseng tadi, nori, minyak wijen, bumbu penyedap. Kita campur jadi satu. Jumokbapnya udah jadi. Next kita siapin ayam paha, kita masukin ke tepung basah. Kita aduk sampai rata. Kita goreng. Kita tambahin saus gochujang sama saus pedas Korea. Kita aduk sampai rata guys. Ayam pedas Koreanya udah jadi guys. Tinggal kita kasih strawberry dari Korea sama susu. Apip, Jinji, ini MBG kamu hari ini. MBG ala Korea. Nah, ini tutu ya? Iya, ini susu. Enak ini. Cuma MBG premium. Enak gak bro? Iya, Bu. Bro minta bro. Mantap. Ini susunya dari oat. Ini susunya dari oat. Bukan susu sapi. Jadi nggak bikin sakit perut. Next kita mau bikin MBG ala Jepang. Pertama kita oseng-oseng bawang bombay, masukin wortel, kentang, air. Kalau udah matang kita masukin kari stoknya, kita aduk, tambahin gula. Karinya udah jadi guys. Kita masukin kari Jepangnya. Next kita masak telur, panasin butter. Kita tarik pelan-pelan kayak gini. Kita taruh telurnya di atas nasi. Aku goreng ebi furai. Kita taruh di atas nasi kayak gini. Next kita panggang sate yakitori. Saus satenya kita pakai saus tiram, garam, gula, saus tomat, saus sambal, air panas. Kita aduk. Kita olesin ke satenya guys. Kita plating yakitorinya. Kita taruh apel Fuji. Jangan lupa susunya. Apip, MBG kedua dari Jepang. Aku bisa mantapnya.
Terima kasih Bu Guru. Yang terakhir kita mau bikin MBG ala masakan Itali. Kita olesin saus bolognese di roti pizza. Kita kasih daging slice. Next kita taburin mozzarella. Terus kita masak. Kita tutup sampai dia matang. Kalau udah meleleh kayak gini, kita plating. Menu kedua kita rebus pasta. Next kita oseng bawang bombay. Kita tambahin cooking cream. Masukin daging slice, kaldu, black pepper, gula. Kita aduk. Kita masukin pastanya, kita aduk sampai rata. Kita plating. Next kita oseng sosis, kita tambahin sayur, kasih penyedap rasa, garam, kita oseng guys. Sayurnya kita plating, kita kasih wafer dari Itali. Apip, ini Ibu bikinin MBG ala Italia. Masya Allah, mantapnya ini. Terima kasih Bu. Ibu mau dong. Ya saya Bu. Aja. Dikit aja. Minta beli Bu, kata saya mah. Apip, Jinji, ini Kalau kalian harus ngumpet di atraksi horror Fazbear Fright yang ada di FNAF 3, di mana kalian bakal ngumpet? Kamera 1. Gua langsung aja buka tuh pintu keluar dan keluar dari tempat horor ini. Lagian gak ada tempat ngumpet juga di sini. Kamera 9. Ya, mending cari tempat lain aja. Kamera 2. Di sini minim tempat ngumpet sih, tapi kayaknya gue bisa sembunyi di balik patung animatronik itu. Tapi masalahnya si Springtrap itu muncul dari balik patung animatronik itu. Jadi pasti ketangkep kalau ngumpet di situ. Kamera 7. Mungkin gue bisa ngumpet di samping mesin arcade ini kalau bisa, tapi bisa aja gue ketangkep sama Springtrap. Karena Springtrap kalau ke ruangan ini pasti dari lorong itu. Dan kalau gue ngumpet di samping mesin arcade itu, kemungkinan besar gue bakal ketangkep. Kamera 8. Minim tempat sembunyi di sini, tapi bisa aja gue sembunyi di balik tumpukan kado itu. Tapi kemungkinan besar ketangkep sama si Springtrap. Kamera 10. Langsung keluar aja pakai pintu itu, lagian di tempat juga nggak ada tempat buat ngumpet juga. Kamera 6. Ruangannya sempit dan nggak ada tempat ngumpet juga karena si Springtrap datang dari depan sini. Dan sembunyi di samping mesin arcade ini juga nggak bisa karena Springtrap bisa ke situ. Kantor. Kalau ini gue bakal sembunyi di bawah meja itu, tapi bisa aja ketahuan karena pasti kelihatan dari pintu. Dan sama seperti tempat yang lain, tempat ini minim tempat sembunyi. Ventilasi. Mending nggak usah ngumpet di sini deh. Dan kesimpulannya, ngumpet di wahana horor FNAF 3 itu susah karena kebanyakan tempat itu cuma berupa lorong dan susah buat nyari tempat sembunyi. Jadi gimana menurut kalian? Gimana kalian bakal ngumpet? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalian fit, gue bikin konten tentang FNAF, jangan lupa follow akun gue, banyak konten tentang FNAF. Kalau kalian harus ngumpet di atraksi horor Fazbear